Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustin dari kelas PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian usul fiqh, ijma, dan qiyas. Pengertian usul fiqh. Cara bahasa tentu saja dipahami bahwa usul fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu al-usul dan al-fiqh, di mana keduanya memiliki makna dan pengertian tersendiri. Dari definisi ini bisa dikatakan bahwa al-fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersumber dari syariah terkait amal perbuatan dalam kehidupan manusia yang tidak mencangkup perkara akidah, yang mana hukum-hukum tersebut diketahui melalui dalil-dalil syariah yang terperinci. Bahwa usul fiqh itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum sara dari dalilnya, atau dalam artian sederhananya menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-24 yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang teguh dan cabangnya ke langit. Mempelajari usul fiqh berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam. Dengan itu, kita tahu aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan bermasyarakat, mengetahui cara bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, talak, rujuk, warisan, dan lain-lain. Mempelajari ilmu fiqh juga berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dengan mengetahui usul fiqh, kita tahu perbuatan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, batal. Dengan memahami usul fiqh ini, berusaha untuk bersikap dan tingkah laku menuju dari ridho Allah. Oleh karena itu, mempelajari ilmu fikih adalah fardu ain bagi setiap umat Islam. Pengertian ijma. Secara bahasa, ijma berarti sebagai suatu hal berupa mengumpulkan berbagai macam perkara yang kemudian memberi hukum atas perkara tersebut serta meyakini hukum tersebut. Sedangkan secara umum, ijma adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli, ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad serta menggunakan hukum syara. Ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, hanya mereka yang mencapai derajat ijtihad yang diperhitungkan pendapatnya. Dalil ijma dalam Al-Quran yang bertujuan untuk menghasilkan sumber hukum Islam. Dalilnya adalah ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, siapa yang menentang Rasul atau Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Contoh ijma perlu kita pahami, yaitu kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkannya minyak babi atau memakan daging babi. Pengertian kias. Kias adalah salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama dan mujahid. Adapun ketiga sumber hukum Islam lainnya yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Secara bahasa, kias berarti sesuatu tindakan atau untuk mengukur suatu hal atau peristiwa yang kemudian disamakan. Para ulama usul fiqh mengatakan bahwa walaupun kias sangat beragam tetapi masih mempunyai makna yang sama. Dalil kias dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik atau bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Dalil tersebut juga dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan atau membuat kias. Contoh kias yang dekat di kita diantaranya yaitu menentukan narkotika sebagai barang komar atau minuman yang memabukkan.
Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengertian usul fiqh, ijma dan qiyas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.